Oke guys, hari ini gue bakal ngomongin gimana caranya kalian bisa freelance dengan penghasilan lebih dari 100 juta atau bahkan miliaran. Mungkin gue bakal mulai video ini dengan cerita tentang Steve Jobs. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu tentang Steve Jobs? Tapi nggak banyak yang tahu, dulu tuh Steve Jobs pernah dipecat dari Apple. Nah, pas dia dipecat dari Apple, dia tuh ngebangun perusahaan barunya namanya Next. Nah, karena ini topiknya tentang freelance, kalian coba bisa tebak nggak? Dia bayar desainer namanya Paul Rand. Nah, si Paul Rand ini disuruh bikin desain sama visual identity-nya Next. Logonya gue bisa share di sini. Kira-kira dia bayar Paul Rand ini harganya berapa untuk bikin visual identity-nya Next? Waktu itu tuh Paul Rand dibayar $100.000 sama Steve Jobs untuk bikin visual identity-nya Next. Dia tuh sampai bikin 100 halaman page proposal untuk ngejelasin ke dia tentang Next tuh filosofinya gimana, artinya gimana, dan dia bisa convince Steve Jobs bahwa service dia tuh bernilai $100.000. Kalau misalnya kalian artiin itu ditambah inflasi, sekarang tuh nilainya 2,1 miliar rupiah. Di mana lagi orang bisa dibayar 2,1 miliar rupiah untuk ngerjain visual identity sebagai desainer. Mungkin takutnya banyak yang nggak bisa relate karena ini Steve Jobs, ya iyalah karena dia udah punya banyak duit dari Apple dan dia mau bayar mahal. Gue juga bisa cerita sedikit tentang project gue yang gue closing senilai 3-4M di umur 23 tahun. Dan waktu itu tuh projectnya IT, itu bikin ERP untuk perusahaan multinasional dari Korea, tapi gue bakal cerita mungkin nanti pas di akhir video. Sebenarnya kalian cuma perlu perhatiin 3 hal untuk bisa bikin jasa kalian bernilai ratusan juta sampai miliaran. Mau kalian desainer, editor, programmer, kalian tuh harus punya 3 konsep ini untuk bisa ngejual service kalian secara mahal. Tapi sebelum kita mulai ke poin ke-1, kita poin ke-0, yaitu kalian mau jual apa? Apa jasa, service, atau skill yang kalian bisa jual ke orang? Misalnya, kalau kalian suka desain, kalian passion dalam editor, kalian tuh bisa belajar dulu, misalnya di YouTube, atau sekolah desain, atau misalnya kalian baca-baca artikel, baca buku, sampai di tahap kalian pede bahwa, oke, skill gua nih bisa worth buat dibayar oleh klien. Sebenarnya itu paling simpelnya step 0-nya. Kalian belajar dulu, kembangin skill kalian sebelum kalian jual ke orang lain. Setelah itu kebanyakan orang, teman-teman gue tuh bingung, kira-kira gue jual harga berapa service gue? Nah, itu step 1. Step 1 adalah market value. Biar ceritanya lebih gampang, kita pakai cerita desainer. Misalnya kalian udah belajar desain dan kalian tahu skill kalian itu setara dengan senior designer. Lalu kalian Google aja. Step 1 itu kalian Google, kira-kira gaji rata-rata senior designer tuh berapa? Biar ceritanya gampang, kita ketemu angkanya 16 juta per bulan. Kalau misalnya kalian daftar nih, berdasarkan skill kalian, gaji kalian tuh 16 juta per bulan. Itu sebenarnya benchmark yang paling simple kalian bisa lakuin untuk nentuin market value kalian. Kalau sebagai karyawan, kan ada 8 jam sehari dan 20 hari kerja sebulan. Jadi totalnya tuh ada 160 jam kerja sebulan untuk gaji 16 juta kalian. Lalu kita pecah lagi, 16 juta itu kalau dibagi dengan 160 work hour, yaitu 100.000 per jam kerja. Nah, itu step 1, step yang gampang banget. Jadi kalau misalnya ada teman kalian atau klien yang bilang, oh gue mau bikin desain logo atau gue bikin brosur, kalian tuh kira-kira aja, untuk ngebikin desain ini, gue butuh sekitar 4 jam. Berarti kalian bisa charge ke dia 400.000. Gue butuh waktu 10 jam untuk bikin visual identity. Berarti kalian bisa charge dia 1 juta. Kebayang dong, harusnya step 1 ini lumayan simple. Tapi pasti ada yang nanya, kalau gitu kapan gue kayanya? Soalnya kan gue cuma punya 24 jam sehari. Nah, ini poin kedua, yaitu multiplier. Hal-hal apa yang kalian bisa lakuin atau kalian pelajarin untuk ningkatin hourly rate kalian. Tapi ini benar-benar di luar dari skill desain kalian ya. Soalnya, misalnya, senior designer A dengan senior designer B yang skillnya sama-sama mirip nih. Tapi yang satu bisa jual servisnya senilai 10 juta, yang satu cuma 2 juta. Nah, yang ngebedain menurut gue itu namanya multiplier. Walaupun skill kalian mirip, ada hal-hal lain yang diperhatiin sama klien. Misalnya, jago nggak kalian negosiasi, presentasi kalian rapih atau enggak, kalian punya company profile yang legit atau enggak, portfolio kalian banyak atau sedikit. Hal-hal itu yang ngebuat hourly rate kalian yang tadi 100.000, kalian bisa kali 5. Jadi kalian bisa jual 500.000 per jam atau bahkan 1 juta per jam. Pertanyaan simple yang biasanya dilempar ke gue, kalau gitu gimana caranya gue naikin multiplier? Yang paling simple adalah ningkatin portfolio kalian. Kalau misalnya kalian ke klien, nih gue punya portfolio brand A, B, C, dan ada 200 nih portfolio gue. Mereka otomatis ningkatin value kalian di mata mereka. Walaupun skill kalian sama sebagai senior designer, kalian bisa jual service kalian senilai 500.000 atau bahkan 1 juta per jam. Biasanya hal kedua yang paling simpel itu kalian belajar negosiasi atau kalian belajar interpersonal skill. Kalau kalian bisa bawain diri kalian secara bagus, negosiasi kalian bagus, komunikasi bagus, otomatis mereka juga ningkatin value kalian di mata mereka.
Karena gue pernah kejadian, ada kompetitor nih, agency, dia bikin servisnya harganya 20 juta. Tapi dia mau sama gue, padahal harga gue tuh 30 juta. Dia bilang kayak gini, gue suka presentasi kalian dan lu personally, Ray. Karena lu orangnya kelihatan bisa berkomunikasi dan lu bisa dipercaya. Jadi, as I said, ada banyak hal-hal yang gak direct ke skill kalian dalam designing yang bisa ningkatin value kalian. Sebenarnya, stop di poin kedua ini, kalian tuh udah bisa berpenghasilan 50, 100 juta, atau bahkan hampir 200 juta per bulan. Karena gue banyak kok punya temen yang bisa sampai step 2 ini, dan dia punya penghasilan 50, 100 juta itu sebagai desainer. Desainer logo, brosur, UI, UX, ada kok banyak yang berpenghasilan lebih dari 50 juta per bulan. Nah, tapi kunci dari video ini, gimana caranya kita break ratusan juta itu sampai miliaran? Sama kayak gue pas gue closing project 3M di umur 23 tahun. Poin ketiga, yaitu business value. Ini hal yang susah banget sebenarnya. Kalau misalnya kalian cuma muter di poin 1 sama poin kedua, kalian tuh lebih fokus ke apa yang diri kalian sendiri bisa bawa ke klien. Ini waktu gua, ini effort gua, ini harganya. Tapi kalau poin ketiga, kalian tuh harus bisa lihat secara bisnis, kalian bisa bawa berapa banyak value ke bisnis dia. Contohnya, kalau kalian bisa buktiin bahwa dengan gue bikin logo ini, omset Bapak itu bisa naik 10 kali lipat. Simpelnya 10 kali lipat itu misalnya 10M. Wajar dong kalau lu minta 1M. Atau kalau misalnya kalian sebagai programmer, gue bisa bikinin sistem yang ngasilin omset untuk bisnis Bapak sekitar 1T. Wajar dong kalian minta 100M. Nah, hal itu sebenarnya ngebedain freelancer yang biasa-biasa aja dengan Paul Rand. Dia bisa convince Steve Jobs bahwa dengan visual identity ini, company dia akan bernilai berkali-kali lipat. Bisa membawa visualnya, membawa emosi untuk customer yang ngeliat atau membeli produk next ini. Dan as promise, itu cerita gue juga gimana cara gue bisa closing project senilai 4M di umur 23 tahun. Oke, kita backtrack sedikit. Dulu tuh gue memulai karir gue sebagai freelance programmer. Sesuai dengan yang gue ceritain, gue mulai dari step 1, market value. Gue ngejual website gue ngejual kayak simple apps itu senilai 2 juta, 3 juta, itu sesuai dengan gaji programmer yang gue rasa waktu itu skill gue tuh di sana. Terus semakin banyak project yang gue kerjain, semakin banyak portfolio, gue tuh bikin business card, gue bikin company profile, gue bikin kayak PPT yang lebih legit. Dan hal itu aja ningkatin project gue nilainya dari yang sebelumnya di bawah 10 juta jadi 30, 50, sampai 100 juta. Tapi selama 2 tahun pertama gue nggak pernah dapet project yang dinilai di atas 1M atau bahkan 3M. Jadi yang ngebedain project ini dibanding project sebelumnya, klien ini tuh gue approach secara bisnis. Gue tanya, kira-kira keluh kesan dia atau objektif dia secara bisnis tuh apa? Lalu setelah gue bikin solusinya, gue bilang ke dia kayak gini, nih ada agensi lain yang bisa bikin yang persis kayak yang kita bikin gitu. Tapi kalau misalnya lo sama kita, kalian bisa save segini banyak uang. Terus gue bikin skenario, kalau misalnya nggak pakai sistem kita, lu tuh harus keluarin segini banyak biaya untuk operasional, untuk hiring orang, untuk admin. Karena dengan sistem kita, kalian tuh bisa automate atau bikin semua flow bisnis kalian tuh lebih lancar. Dan itu save money. Belum lagi opportunity cost kalau misalnya ada yang ngaco di sistem kalian atau ada karyawan yang dari sistem manual itu bikin bisnis kalian berantakan. Akhirnya setelah negosiasi sekitar 4 bulan, akhirnya klien kita ini go ahead sama kita. Karena kita bisa convince ke mereka bahwa dengan solusi kita, mereka akan save a lot of money dan mereka nggak akan kehilangan opportunity cost yang lumayan besar. Dan inilah yang ngebedain freelancer dengan penghasilan di bawah 10 juta sampai 100 juta sampai miliaran. Skill kalian akan selalu dinilai dari apa impact yang kalian bawa ke klien. Semakin kalian bisa buktikan itu, semakin bisa kalian komunikasiin ke klien, semakin besar upah yang kalian bisa dapat. Di poin ketiga, ini udah bukan berdasarkan berapa jam kalian kerja atau seberapa experience kalian. Tapi kalian harus bisa membaca apa sih yang kalian bawa ke customer ini. Sama dengan video-video sebelumnya, money follows value. Value yang kalian berikan ke klien, itu yang akan mereka bayar ke kalian. Oke, sekian dari video ini. Semoga 3 poin tadi itu bisa diikutin kalau kalian berkutat di dunia jasa sebagai freelance dan teman-temannya. Gua nggak bisa sharing untuk pengalaman bisnis yang dagang atau misalnya import, export karena gue sendiri belum jalanin. Like always, kalau misalnya kalian punya opini atau pengen diskusi atau pengen nanya-nanya, feel free untuk chat, komen di post ini.